Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melanjutkan seri manifesto komunitas perjanjian baru, di mana Kristus memberikan standar hidup dan nilai yang baru untuk menjadi muridnya, yaitu satu gaya hidup yang baru. Episode ini berjudul Audiensi dengan Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam perjanjian lama, istilah suci mengarah kepada pembersihan batin. Dan Yesus mengambil konteks ini juga dari jawaban pertanyaan retoris di perjanjian lama, yaitu Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan, apa yang Ia sedang kerjakan dalam hidup kita, Yesus menetapkan syarat, yakni sikap menginginkan kesucian hati yang sifatnya itu radikal, bukan sekedar kesucian lahiriah, tampak luar seperti yang pada waktu itu banyak dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat, hanya mementingkan bagian luar saja. Dan Yesus bahkan juga sampai menegur mereka, kamu seperti kuburan yang dipupur putih, yang di luarnya bagus tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk dan kering. Kesucian hati menyangkut ketulusan di dalam ibadah. Devosi kita itu benar, murni, artinya bebas dari noda kejahatan. Umumnya kalau kita berbicara mengenai kesucian hati, langsung kita berasosiasi, oh tidak ada pikiran sensualitas, tidak ada pikiran-pikiran yang kotor. Tetapi sebenarnya idenya tidak hanya terbatas kepada hal-hal sensualitas, tetapi jauh lebih dalam dari hal itu. Di dalam ucapan bahagia ini, maksud Yesus adalah orang yang suci hati itu tidak memiliki motivasi yang tercampur dengan dunia, dengan keinginan, keakuan kita, ambisi kita. Memiliki satu loyalitas yang tunggal dalam membangun relasi kita dengan Tuhan. Yakobus merujuk gagasan ini dengan firman yang berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus mau mengatakan bahwa untuk kita bisa memiliki hati yang suci, singkirkan motif yang tidak murni, pikiran yang mendua hati, yang pelin-pelan, wishy-washy, sebentar bilang iya, sebentar bilang tidak, sebentar percaya, sebentar tidak. Pikiran yang murni di dalam ibadah kita. Tuhan mau mengatakan kepada kita untuk kita memiliki suci hati, bukan hanya tidak ada fokus-fokus yang salah, tapi juga adanya fokus yang sederhana, yang murni di dalam ibadah kita. Suci hati juga bisa digambarkan dengan kata-kata modern seperti memiliki fokus, konsentrasi, ketulusan, khusyuk, dan juga tujuan yang tunggal dalam relasi kita dengan Tuhan. Saya rasa ini sesuatu yang menjadi tantangan kita, apalagi kalau kita ibadah online. Seringkali kekhusyukan itu menjadi tantangan kepada kita. Kata berbahagialah orang yang suci hatinya, yang memiliki fokus tunggal dalam relasi dengan Tuhan. Tentunya ini adalah salah satu tantangan yang terbesar bagi kita di abad ke-21 ini. Kesucian juga menjelaskan akan kedalaman fokus. Kata hati menjelaskan tentang kedalaman fokus kita. Jadi kalau suci itu bukan sekedar terpisah, tetapi juga memiliki fokus. Nah, fokus yang dalam itu diperlihatkan dari kata hati. Kita bicara hati itu bicara keseluruhan hidup kita. Bicara pikiran, perasaan, intelektual, keputusan yang akan kita buat dalam hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Kedalaman kita itu menyangkut seluruh keberadaan kita harus terfokus secara tunggal hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai upah dari orang yang suci hatinya, orang yang terfokus, yang tidak tercemar adalah mereka akan melihat Tuhan dalam segala aspek. Kemampuan melihat
dan beraudiensi, berjumpa dengan Tuhan dalam segala peristiwa-peristiwa kehidupan, termasuk peristiwa yang sangat sulit kita pahami sekali di dalam hidup kita ini. Banyak sekali dalam kondisi pandemik ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang kita mungkin tidak bisa terima dengan baik, dengan lapang dada. Kenapa dia yang dipanggil Tuhan? Kenapa orang sebaik ini, orang yang luar biasa, dan seterusnya, yang begitu banyak sekali berkecamuk. Tetapi justru kalau kita punya hati yang suci, maka Tuhan akan membuat kita bisa melihat Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Ayub menyimpulkannya dalam pernyataan seperti ini. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan ini yang terjadi pada waktu Ayub melewati masa-masa sulit dan dia terus menjaga hatinya. Dan dia katakan, sekarang aku melihat Tuhan. Dulu aku mendengar dari orang, tapi sekarang aku melihat engkau. Sebagaimana ucapan bahagia Yesus sebelumnya, semua tindakan-tindakan seperti miskin di hadapan Allah, lalu kemudian orang yang lemah lembut, orang yang penuh dengan kemurahan hati, semua ini bukan cuma satu kali dibangun, tetapi ini adalah sikap yang terus-menerus dikembangkan dan menjadi gaya hidup, menjadi habit kita sebagai murid Kristus. Karena itu, hal yang sama juga dengan kesucian. Kesucian di sini bukan cuma satu event, satu peristiwa, tapi ini adalah setiap hari kita bangun dan kita kerjakan. Menariknya adalah ini, hebatnya adalah ini. Semakin kita membangun kesucian hati kita, semakin besar kita memiliki kesempatan dan juga memiliki kemampuan melihat Tuhan. Luar biasa. Semakin suci hati kita, semakin tajam fokus kita kepada Tuhan. Semakin suci hati kita, kita akan semakin mampu melihat Tuhan bertindak. Semakin mampu melihat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan itu menjadi hidup. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit dan di luar kemampuan nalar kita untuk menerimanya. Semakin sering kita melihat dan beraudiensi dengan Tuhan, semakin kita akan menyerupai Tuhan. Prosesnya ya, semakin kita suci, semakin kita bisa melihat Tuhan. Dan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, semakin kita terus berjumpa dengan Tuhan, semakin kita menyerupai gambar dan rupa Kristus dalam hidup kita. 2 Korintus 3:18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini berarti terjadinya setiap hari ya, bukan satu hari. Terus menerus dan makin lama eskalasinya makin besar. Makin besar, makin meningkat terus. Sampai pada kulminasinya adalah ketika tubuh kita ini terlepas dari tubuh duniawi dan kita dibangkitkan lalu mendapatkan tubuh surgawi. Kita akan melihat Tuhan di dalam keadaan yang tanpa penghalang apapun. Tubuh surgawi berjumpa dengan Allah di surga. Di sini saudara, luar biasa. Dan saya masih terus berusaha untuk minta kepada Tuhan, mampukan aku untuk melihat dan membayangkan hal tersebut sejak hari ini. Itu adalah visi kita, bahwa satu hari kelak titik kulminasi kita adalah melihat Tuhan tanpa ada penghalang, tanpa ada lagi pembatas-pembatas seperti saat ini. Dan untuk itu kita memerlukan iman, kita memerlukan visi seperti Ayub yang di dalam kesucian hatinya melewati masa-masa sulit sampai kemudian dia berjumpa dengan Tuhan. Ia berkata dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia juga bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu.
Wow, luar biasa sekali. Ayub begitu yakin sekali, bahkan setelah tubuh jasmaninya ini hancur dan dia meninggal, ia berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka tanpa ada penghalang lagi. Dan juga dikatakan hati sanubariku merindu untuk hal itu terjadi. Nah, disinilah kita perlu untuk meningkatkan penglihatan kita terhadap hal-hal rohani melalui firman-Nya. Dan kita perlu memastikan beberapa hal ini agar kita meningkatkan terus kemampuan kita memandang Tuhan, melihat Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan. Pertama, marilah kita dengan jujur di hadapan Allah memeriksa keadaan hati kita. Apakah saya punya fokus loyalitas hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain yang bisa menjadi berhala dalam hati saya? Yang kedua, akuilah bahwa hanya Tuhan yang sanggup membuat hati kita ini suci. Jadi untuk itu kita mesti mendekat kepada Dia setiap hari. Membangun relasi yang intim dalam doa, penyembahan, dan juga firman setiap hari. Dan yang ketiga, penuhilah hati kita ini dengan firman Tuhan. Karena hanya itu yang mampu untuk membersihkan dan memurnikan hati kita. Yang keempat, yang terakhir, mungkin ini sedikit memerlukan usaha, yaitu pikirkanlah sejak hari ini, apa keadaan kita kelak di dalam kekekalan. Seperti apakah kita di dalam kekekalan? Dan itu akan mendorong kita untuk terus punya visi memurnikan hidup kita sejak hari ini. Dan biarlah kita dikuatkan oleh dorongan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kiranya inilah yang menjadi dorongan kita. Kita sudah jadi anak-anak Allah, tapi kita belum tahu wujud yang sempurna dari diri kita nanti sampai Kristus menyatakan diri ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Lalu kemudian kita diangkat dan kita masuk di dalam kerajaan sorga dan kita melihat seluruhnya menerima mahkota. Nah, disitulah kita kemudian akan menjadi sama seperti Kristus dalam setiap aspek dan juga nature kita. Dan kiranya ini mendorong kita untuk terus semangat. Apapun kondisi kita, marilah kita menjaga kesucian hati kita. Bapa di sorga, aku bersyukur bahwa kasih karunia-Mu yang menyelamatkanku telah nyata di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia-Mu juga yang mengajarkan aku untuk hidup suci, tidak bercelah, dan memiliki karakter ketulusan hati. Kiranya kerinduanku setiap hari bersama-Mu akan memperbesar daya penglihatanku terhadap hal-hal yang Engkau inginkan aku pahami dan aku mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.